Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sehat ibu-ibu semua? Alhamdulillah, Pak, sehat. Alhamdulillah. Marilah kita syukuri pada hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita. Yang hari ini kita akan memasuki pelajaran baru. Selanjutnya mari doa keberkahan dan rahmah tidak lupa kita sampaikan untuk panutan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga ini bisa menjadi parahan pertimbangan bahwa kita mencintai beliau tidak hanya dalam perkataan tetapi juga dalam usaha-usaha kebaikan yang kita lakukan. Ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, sebelum kita masuk ke pelajaran kita lebih lanjut, marilah kita awali kajian kita pada sore hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Ibu sekalian, ini adalah pelajaran kita yang ke-16. Pelajaran kita yang ke-16 dengan judul Al-Mukallaf. Al-Mukallaf. Ya, Al-Mukallaf ini sudah jadi istilah populer juga sih dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia walaupun dia tidak sepopuler mu'allaf. Tidak sepopuler mu'allaf. Nah, tapi kalau lihat pengalaman saya ya, ini ya dulu itu kata mukallaf ini lebih populer dari mu'allaf. Karena pada zaman-zaman SMP, SMA itu jarang kita dengar cerita ada orang yang mu'allaf, itu jarang. Nah, tapi kalau sekarang itu menjadi perhatian khusus karena ketertarikan kan kita ada rasa penasaran kita kenapa ada orang yang kemudian keluar dari Islam, kemudian ada yang masuk ke dalam Islam dengan berbagai macam ceritanya. Ini adalah al-mukallaf. Ada kata mukallaf. Nah, mukallaf. Ada ibu-ibu sekalian yang sudah punya pemahaman tentang mukallaf? Saya belum, Pak. Ya, yang lain ada? Belum, Pak. Mukallaf itu kalau itu biasanya kita belajar syaratnya 2. Seseorang disebut mukallaf gitu ya. Coba kita ini paling tidak ya, seorang dianggap mukallaf itu paling tidak syaratnya 2. Pertama dia berakal. Ya, berarti berakal ini dalam arti secara psikologis itu akal pikirannya itu bisa akal pikiran itu bisa membedakan mana yang salah dan yang benar. Kemudian yang kedua, secara biologis dia usianya sudah balik gitu. Kalau dia berakal sehat, kemudian balik pada usia tertentu, ya laki-laki ya, dengan mimpi, ya perempuan dengan datang bulan gitu. Tuh, kalau sudah ada 2 ini, baru dia bisa mukallaf. Ibaratnya kalau dalam bahasa kita ya, kalau dalam bahasa hukum ya, dalam bahasa hukum, seseorang kalau dia tidak berakal, ya, tidak berakal, itu bisa nggak nanti dikenakan sanksi? Tidak bisa. Nah, kalau seseorang masih anak-anak di bawah lindungan orang tuanya, bisa nggak dia dituntut di pengadilan? Tidak. Itu.
Jadi kira-kira kita bilang apa itu kalau dengan dua kondisi ini, ada berakal dan balik disebut sebagai mukallaf. Tanggung jawab. Iya, oke, bagus tuh. Luar biasa. Bu Sri Lestari. Tanggung jawab. Tuh, ibu yang nanggung, saya yang jawab. Iya. Jadi tanggung jawab. Artinya kalau sudah mukallaf itu, orang mukallaf itu artinya orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatannya. Diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Ya, mukallaf. Apa tadi makna mukallaf sementara ini? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya, ada mim di awal. Dipertanggungjawab. Seperti muslim, seperti muslim, seperti mukmin. Mempertanggungjawabkan. Mimnya, penanda mim. Muslim, mukmin. Dipertanggungjawabkan. Bukan mimnya. Orang yang bertanggung jawab. Orang bertanggung jawab. Maka kita bilang kan muslim, orang yang beragama Islam. Mukmin, orang yang percaya. Muttaqi, ya Pak, masih ingat muttaqi? Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Gitu. Orang yang bertakwa. Nah, jadi ini kalau al-mukallaf ini dengan keberadaan alif lam berarti kan ini bisa mengantarkan kita untuk masuk ke dugaan bahwa ini merupakan bentuk 4. Maka ada yangnya. Kemudian ada mim di awal, bisa juga dimaknai menandakan orang. Maka orang yang. Orang apa? Orang yang diberi tanggung jawab. Orang yang diberi tanggung jawab. Atau orang yang bisa dimintai tanggung jawab. Ya, atau orang yang bisa ditugaskan untuk melakukan suatu perbuatan yang punya konsekuensi, nanti harus dipertanggungjawabkan. Itu dia judul pelajaran kita Al-Mukallaf. Selanjutnya mari kita baca ayat yang akan menjadi kajian kita. Yaitu ayat yang menjadi bagian kita akan merujuk surah Al-Baqarah. Yang akan kita bahas adalah Al-Baqarah 286. Al-Baqarah 286. Mari ibu-ibu sekalian, kita baca bersama-sama terlebih dahulu ayatnya, baru nanti kita bahas dari segi kandungannya. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, baik. Silakan diamati lagi ibu-ibu kalian ayat yang akan menjadi kajian kita pada hari ini. Yukallifullah nafsan. Aduh. Ya, coba kita itu ya. Ibu-ibu secara bergantian cerita apa yang
sudah dipahami ya, tapi ya sebagian-sebagian ya, perpotong-perpotong. Ceritakan apa yang sudah dipahami dari ayat yang sedang menjadi kajian kita ini. Cerita tuh maksudnya artinya ini ya Kasih Pak Guru ya? tahu, kasih tahu maksudnya. Kasih Nih, tahu. yang saya Oh, tahu ini, artinya iya, iya, iya. ini gitu. Tapi Oh satu orang iya, satu supaya yang lain juga bisa ambil bagian. saya Pak Guru ya, dicoba ya. Apa yang sudah tahu apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Atu. Apa? Nggak usah banyak-banyak. Biar yang lain juga ikut serta. Oh ini apa Terdorong itu? untuk berbagi. Allah tidak memberi tanggung jawab Enggak seseorang. atu-atu, Bu. Atu-atu. Satu bagian aja. Sepotong aja. La yukalifu gitu. La Ya yukallifu. yukalifullah. Enggak, itu masih 2. La aja gitu cukup. Nah, Tidak. La tidak. Oke, baik. Nah, itu aja udah. Ya Allah. Biar yang lain nanti juga mikir gitu. Tuh. Ya. Ibu apa tadi lanya? Tidak. Dari mana diduga artinya tidak, bukan yang lain? Diruganya. Kalau saya seperti tidaklah Allah memberikan tanggung jawab. Nggak usah ke situ. Gimana Itu kan sih? jawaban majelis taklim kalau begitu. Coba begini, saya ubah pertanyaannya. Gimana dok? Seingat Ibu, la itu punya berapa arti? La mempunyai satu arti la. Oke, bagus. Kan Ibu itu aja, kan enak itu satu arti. Nah, saya nanya sama yang lain sekarang. Ibu-ibu yang lain, la tidak. itu Dua. ada Jangan. 2. Bagus. Ya. Apa yang 2 itu? Jangan. Jangan tidak. Nah, baik. Begitu maksudnya, Bu Ratna. Ya, la itu bisa bermakna jangan, bisa bermakna tidak. Nah, itu artinya bahwa tadi Ibu memilih la di sini cocoknya bermakna tidak. Ya, dengan kata lain Ibu secara tidak langsung mengatakan la di sini tidak cocok bermakna jangan. Tuh, ada berapa la Ibu lihat di situ coba? Satu la di depan aja. Pak Ya, Guru. lanjut berikutnya di baris kedua mungkin ada yang di seperti baris itu. kedua di la tuakhidna. Oke, baik. Apakah di sini juga bermakna tidak? Jangan. Nah, itu dia kan menarik tuh. Kok di situ tidak, di sini Iya, iya. jangan? Rabbana ya Tuhan kami, janganlah. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Tuh. Ada lagi la setelah itu. Bala, 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 Mala. bala, Mala. Janganlah. Jangan. Mana lagi, Bu Ratna, la yang lain? Wala bala, tahmil. La wala tahmil. Pak Guru. La yang mana? Wala tahmil. La Itu wala apa la? wala. La wanya dibuang aja lah, jadi la aja. Oke, la. La di sini maknanya apa? Jangan membebani. Nah, itu dia nih, kan menarik tuh. Ada la tidak, ada la jangan. Kira-kira mana? Itu jawaban secara bahasa ya, secara bahasa. Mengapa di sini cocoknya bermakna tidak, yang di sini cocoknya bermakna jangan. Iya. Iya Pak Guru. Ini ya berdasarkan sambungannya ya, sambungan katanya ya. Iya, gimana? Gimana tuh jelasinya? Oke, baik. Terima kasih ya. Ibu-ibu yang lain bagaimana ilmunya? Saya Pak. Silakan, Bu Mimi. Kalau yang urus setelah belakangnya di hidup berarti dia tidak. Tapi kalau mati jangan gitu. Oh iya. Baik. Nah, coba kita lihat ya tadi ada kaitannya dengan hidup dan mati ya, antara hidup dengan mati. Misalnya yukallifu ini cocoknya tidak atau jangan? Tidak. Tidak.
Cara menentukannya apa yang akan kita lihat bahwa ini cocok bermakna la, bermakna tidak? Karena huruf akhirnya setelahnya itu, huruf akhirnya di depannya itu huruf hidup. Huruf akhir di depannya. Di depan huruf la. Maksudnya Kalau bahasa Arab itu yang di depan itu di kanan apa di kiri? pokoknya yang Di sebelumnya gitu. kanan ya. Sebelumnya. Sebelumnya. Kalau namanya sebelum Arab itu sebelah kanan apa sebelah kiri? Ini sekarang yang di sebelah kiri kita. Nggak tahu. Pokoknya setelah huruf la gitu, Pak. Ah, setelah gitu ya. Setelah. Ya, coba gimana setelah la-nya? Fi'il mudhari gitu. Huruf setelahnya tuh hurufnya huruf hidup. Huruf Ya. terakhirnya. Hurufnya huruf hidup. Yang mana yang dimaksud huruf hidup? Yukalifu. Fu-nya tuh ada u. Oh, fu-nya akhir gitu ya. Akhir. Akhir kata setelah la itu ya, huruf hidup, maka dia bermakna tidak. Tidak. Iya, bersatu dengan fi'il mudhari ya Pak Guru ya. Nah, kemudian berikutnya la yang kedua ini tidak atau jangan? Jangan. Pertimbangannya apa? Huruf mati karena setelahnya huruf hidup, huruf mati. Setelahnya apa? Maksudnya setelahnya gimana? Setelah huruf la pada kata yang setelah huruf la itu huruf akhirnya huruf mati. Kalau dalam bahasa Arab la itu sudah bukan huruf ya, namanya itu udah kata. Kalau dalam bahasa Arab ya. la itu Oh, kata. iya. Bahasa Indonesia Nahi sama lah. his kan hisnya mati. Zanya tuh. Oh iya, kata setelah itu, setelah la itu, ya ini tu akhir, ujungnya sukun sehingga la-nya bermakna jangan. Oke, itu ya Bu Ratna. Iya. Ingat Pak Guru. Cuma lagi nggak nyambung. Iya bagus. Ingat Pak Guru lagi nggak nyambung. Nanti Depannya dicari lah, itu. Itu ya. Oke, Iya. baik. Berikutnya siapa yang ingin berbagi yang sudah diketahui? Ilah usaha ya Pak ya. Yang mana ibunya? Yang mau dibahas yang mana? Tadi sampai nafsan aja ya. Enggak, belum. Tadi baru la doang. Oh, baru la doang. Kan biasanya saya nanya ya, biasanya apa yang belum dipahami, belum dimengerti gitu. Saya hari ini saya ubah nih. Apa yang sudah dimengerti? Satu orang satu tadi Bu Ratna sudah memulai dengan la. Satu udah habis. Satu-satu kelamaan lah Pak Guru. Kebanyakan itu hurufnya kalau satu-satu. Kata-katanya. Satu-satu. Kelamaan Pak Guru. Ya lama memang. Kalifu. Ayo, karena itu kan harus cepat tuh biar selesai itu. Ayo Bu, biar cepat Bu. Kalifu deh Bu, Pak, gitu ya. Saya Nah, yukallifu siapa yang sudah tahu? membebani. Coba kita lihat ya. Membebani ya, membebani. Kalifu. Tapi saya Ini lihat dugaan Ibu ini bentuk berapa ini? untuk dua. Bentuk 2. 3 huruf dasarnya apa? Ka, lam, fa. Apa? Kaf, lam, fa. Iya, bagus. Nah, coba kita lihat ya, Ibu. Coba kita lihat ya. Itu kaf lam fa ya, kaf lam fa. Ada nggak 3 huruf yang sama dengan judul kita? Ada, Kak. Ada. Hah? Semuanya sama. Kalau Baik. Tapi ini judul kita tadi ini maknanya apa tadi? Tanggung jawab. tanggung jawab. Iya. Ini tanggung jawab. Kemudian dengan 3 huruf dasar yang sama, kok bisa jadi beban itu gimana ceritanya? Tanggung jawab itu juga beban yang harus ditanggung jawab di tanggung jawab. Gimana cerita? Membebani nama tanggung jawab itu kan sama Pak Guru. Sebenarnya sinonim loh itu. Oh, tanggung jawab dengan beban itu sama. Iya. Misalnya Beban kalau kita mengurusi anak itu tanggung jawab nggak? tanggung jawab. Kok saya nggak merasa terbebani ya? Ya kalau Saya yang kita malah merasakan kenikmatan ya. tapi ada yang harus kita pertanggungjawabkan
dengan kita mengasuh anak. Betul. Kalau pertanggungjawaban iya, saya oke-oke aja. Tapi kalau beban ini yang masih. Tapi sebenarnya sih tadi terlihat bahwa Bu Mimi tidak menggunakan logika bahasa. Oh, betul. Tapi Bu Mimi menggunakan ilmu lama. Gitu. Ilmu lama tuh. Ilmu lama karena dulu atau karena tadi atau kapan lah begitu. Kapan pernah dengar gitu Pak ya? Baca, pernah dengar begitu. Artinya Pernah begitu. dengar Gitu, Pak. yukalipu membebani, jadinya begitu juga yukalipu membebani tanpa mempertimbangkan apa yang tadi kita diskusi. Judulnya betul. Itu artinya Pak, ini bukan soal salah benar, tapi saya sering mengatakan kan ibu-ibu sekalian, kalau emas saya itu soal salah benar sih bukan utama, tapi gimana ilmu yang kita sudah pelajari itu kita gunakan. Oke, terima kasih Bu Mimi. Berikutnya siapa? Napsan saya, Pak. Baik, silahkan. Apa yang Ibu pahami tentang nafsan? Napsan diri sendiri. Oke. Iya, bagus. Selain dia bermakna diri, apalagi nafsan itu? Seseorang. Bagus. Selain diri, selain seseorang. Oke, bagus ya. Kalau di sini kira-kira cocoknya yang mana dari yang tadi Ibu ungkapkan? Seseorang. Oke, bagus. Ya, berikutnya. Berikutnya. Gila. Kecuali. Bagus. Paling gampang. Ingat nggak kita punya kata yang mirip dengan ilah. Mirip dengan ilah. Bedanya adalah kalau ini pakai tasdid, yang itu nggak pakai tasdid. Oh iya, ilah ya. Iya, ilah tuh ya. Kayak pakai aneh apa Arab Bengkok apa? Apa itu? Arab Bengkok. Baru tahu saya Bengkok ada apa? Arab Bengkok. Iya, baik. Ya, ada ilah, ada ilah. Nah, kadang-kadang itu sering tertukar dengan satu lagi, kata ilah. Ya, oke, bagus. Ya, berikutnya siapa? Terima kasih, Bu Isti. Usaha. Baik, silakan, Bu Sri. Apa, Bu? Kemampuan. Bagus. Dugaan Ibu itu satu kata apa lebih dari satu? 2. Bagus dia. Ditanya lebih dari satu langsung 2. Lebih dari 1. Ya, oke. Ibu udah langsung kedua. Apa yang pertama? Usaha. Yes, yang kedua. H. Baik. Kata yang kedua maknanya apa? Anta. H maknanya anta. H itu dia ya. Iya. Iya, gua. Masih tetap itu ya, mengalami kesulitan untuk detail ingat ya, Bu ya. Masih ketukar-tukar ya. Pak. Nggak apa-apa, ini ada kesempatan untuk mengulang ini kalau masih tertukar-tukar. H itu kan 2, Pak. Bu Sri, ada bisa lihat itu enggak halaman sebelum halaman pertama kan Ibu kita pernah waktu itu ya. Jangan lupa kaidah BAKI 1 itu di halaman di bagian awal ya, bagian awal di buku 2 kita ya, di buku 2 sebelum halaman 1. Waktu itu pernah Ibu kami ajak ya, waktu belajar mengulangi tentang mudhari, sampai Ibu bilang, ini enggak ada ininya gitu. Oh, ke samping, kata Ibu. Ibu melihatnya kan ke atas bawah gitu. Ingat nggak, Bu? Ada di situ? Jangan lupa itu ya, Pak. kaidah, entar itu. Jangan lupa kaidah BAKI 1. Ada nggak tulisan itu?
Ya. Domir kata ganti huwa hiya anta lahu antum hum. Ana anta Subjek robuka. Iya, kata Pak. ganti domir. Iya, Pak. Pak, iya. Ya, Iya. udah ketemu domir itu. Iya kan robuha. Iya, Robuha kan maksud saya hak. begini, Bu. Mohon maaf ya, mohon maaf beri arahan lebih dari yang semestinya mungkin. Coba Ibu baca domir yang satu dengan domir yang persamaannya. Dulu kita ada domir yang bersambung dengan domir yang tidak bersambung. Coba Ibu baca yang atasnya dulu, kemudian bawahnya. Yang tidak bersambung hiya. Nah, mulai dari awal, Bu. Coba mulai dari awal, Bu. Huwa, Nah, hiya, ana. jangan ini, turun naik, Bu. Yang tidak bersambung, huwa kalau bersambung jadinya. Oh ya. Kalau huwa bersambungnya robuhu. Jangan robnya nggak usah ikut ya, robnya nggak usah ikut. Itu bukan domir. Ujungnya aja. Hu. Huwa hu. Iya. Iya ha. Ana yi. Anta ka. Nahnu na. Iya. Antum kum. Iya. Hum robbuhum. Hum. Robnya nggak usah. Hum. Iya. Sudah? Ya. Nah, coba Bu Tati ulang. Yang tadi Bu Sri baca. Anta. Aduh, jadi lupa. Coba itu ya Bu Tati juga itu ya diulang-ulang, itu penting banget itu, penting banget. Awal Bu. Penting banget itu. Anta. Karena ibaratnya ya ibu-ibu sekalian ya, ibu-ibu sekalian itu ibaratnya kita sudah pakai baju bagus, baju cakep, pakai parfum, pakai dandan, mau naik Transjakarta, gara-gara nggak bawa kartu vaksin, nggak jadi kondangan, nggak jadi kondangan, gara-gara nggak pakai bawa kartu vaksin. Oke, kita kembali Bu Sri Lestari dan ibu-ibu yang lain. Usaha tadi ada berapa kata? Ada 2 kata. Yang pertama, waw sin qain. Yang pertama apa bacanya? Waw usaha Pak. Usaha. Waw sin dan ain. Bacanya gimana jadinya? Jadinya usaha. Iya, apa maknanya? Usaha. Apa itu? Kemampuan, mampu. Mampu. Itu bentuk berapa kira-kira itu? Asdan. Itu bentuk 3, Pak. Kalau itu bentuk 3 berarti maknanya menjadi apa? Kemampuan. Iya, bagus ya. Lalu kata yang kedua adalah hak. Apa makna hak di situ? Mana hak di sini adalah hiya. Hiya itu artinya apa? Dia. Dia maksudnya apa? Maksudnya kemampuan dia. Iya, dia itu siapa maksudnya di sini? Orang-orang itu, Pak. Orang-orang. Banyak maksudnya Ibu. Kecuali kemampuan dia. Kecuali kemampuan dia satu. Oke, kemampuan dia. Baik. Terima kasih. Oke, yang berikutnya siapa? Ibu yang belum, Bu. Laha saya, Pak. Laha ya. Lahanya aja itu sama mamanya, Pak. Laha. Ibu ini mah. Ibu ibaratnya Ibu ke restoran ya terserah menu yang Ibu mau apa. Oh, saya maunya yang di bagian akhir. Nah, silahkan aja. Ini mah kan apa yang diketahui. Apa yang diketahui.
laha baginya pahala ya. Apa Bu? Baginya pahala. Baginya pahala. Laha itu berapa kata? 2. Kata yang pertama apa? Lam dan ha. Kata yang kedua apa? Ha. Iya, bagus. Kata yang pertama maknanya apa? Ya, itu kalau di ha itu apa sih ya? Baginya bukan? Oh, saya ulangi lagi ya supaya saya tidak kehilangan jejak. Laha berapa kata? 2. 2. Kata yang pertama apa? La. La. Kata yang kedua apa? Ha. Oh. Oke, berikutnya. Kata yang pertama maknanya apa? Kata yang kedua maknanya apa? Bagi. La-nya itu baginya. Terus haknya? Iya. Ha itu pahala. Oke, bagus ya. Apakah di dalam kajian ayat ini Ibu pertama kali yang melihat ada ha? Ataukah sebelumnya ada ha juga? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Baik. Coba Ibu melirik sedikit ke sini ya. Nih, tadi yang Bu Sri Lestari itu. Oh, yang sebelumnya. Berapa kata katanya Bu Sri Lestari tadi? Iya. Bukan. Bu Sri Lestari bukan nanya ke Ibu. Ini saya bertanya ke Bu Tati. Berapa kata? Usaha itu ya, Pak ya. Usaha ada 4 kata. Enggak, saya bukan nanya Bu Tati ini, tapi saya bertanya kepada Bu Hartati apa yang Bu Sri Lestari katakan tadi. Paham nggak bahasa saya? Iya. Jadi saya tidak menanyakan pendapat Bu Hartati, tetapi saya menanyakan, Ibu tadi ingat tidak perkataan Bu Sri Lestari? 4 kata. Nah, bukan Bu Sri Lestari bukan bilang 4 kata tadi. Coba diingat-ingat tadi Bu Sri bilang berapa kata? Usaha. Illa usaha. Udah lupa ya? Udah lupa ya tadi Bu Sri Lestari bilang berapa kata ya? Nggak apa-apa Bu, bilang aja kalau lupa, nggak usah malu-malu sama kita mah. Kita mana kecil, nggak cerita kok sama tetangga. Bu, lupa ya? Kemampuan dan atau kesanggupan. Mohon maaf Bu Hartati, yang kita tanyakan bukan artinya, tapi yang kita tanyakan itu menurut Bu Sri Lestari tadi itu berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kata. Bukan menurut Bu Hartati, bukan. Menurut Bu Sri Lestari tadi. 2 kata Bu Tati. Kalau Ibu lupa apa yang Bu Sri Lestari katakan, itu kita tinggal tanya Bu Sri Lestari. Bu Lestari, saya lupa tadi Ibu ngomong apa, gitu aja bilang. Ya 2 kata menurut Bu Lestari. Iya, bagus. Kata Bu Sri Lestari tadi, kata yang kedua artinya apa? Kata yang kedua, Oke, baik. Terima kasih Bu Hartati untuk usahanya ya. Semangat terus ya Ibu ya, terus istiqomah belajar. Oke, berikutnya siapa?
Pak. Silakan, Bu Fauzia mau berbagi pemahaman terkait dengan kata yang mana? Yang Bu Tati tadi bisa di ini, Pak. Oh, Boleh masih, dulu. silakan. Silakan. Laha ya, Pak ya. Baik, Laha apa? ada dua, yaitu yang la, lam, la itu artinya bagi atau untuk. Ha itu saya, kepunyaan pengganti. Ya. Gimana, Bu? H itu? Iya. H itu baginya. H itu nya. Nya maksudnya kemana ini? Dari la lam kan bagi, ha dari domir hiya. Ya, oke. Kepemilikan ya, Pak. Oke. Domir Jadi, kalau dalam bahasa Indonesia izin bertanya ya. Domir kalau dalam bahasa Indonesia mirip dengan apa istilah domir? Kata ganti ya, Pak. Bagus. Hak di situ kalau dipahami sebagai domir, dia menggantikan kata apa? Baginya. La, Pak. Hah? Iya. Iya. La ada di situ. Kalau dia ada di situ, kalau Iya. diganti kan nggak terluka perasaannya. Iya. Iya, hiya itu kata ganti apa? Menggantikan kata apa di situ? Kata kepemilikan ya, Pak. Iya, itu maksudnya yang memiliki siapa gitu. Seseorang. Iya, seseorang yang mana? Dipahami dari mana seseorang? Dari nafsan. Iya, nafsan. begitu ya. Yang namanya kata ganti itu kayak begitu. Seseorang itu. Berarti laha itu bisa dimaknai dengan bagi seseorang. Bagi seseorang. Iya, atau bagi siapa? Baginya. Oh iya, bagi dia gitu. Bagi dia. Untuk dia. Gitu. Iya. Untuk dia itu adalah seseorang tadi. Baik, terima kasih Bu Fauzia. Ya, berikutnya siapa yang mau berbagi pemahaman? Tidak harus berkata ya Ibu Bapak sekalian, artinya tidak harus berkata itu misalnya tidak harus setelah laha lalu mas, setelah malau kasabat. Enggak, yang Ibu Bapak pahami aja. Ya Bapak lagi. Yang Ibu-ibu pahami aja. Tuh. Ayo, siapa lagi mau berbagi? Ya, maksudnya. Maksud apa di sini apa? Ya, apa yang dia kerjakan. Coba lihat tadi ya. Laha, apa kata dia? Bagi dia, bagi seseorang, apa yang dia kerjakan. Apa yang dia bermakna kerjakan yang mana? Kasabat. Belum nyampe ke situ. Belum nyampe ke situ. Belum nyampe ke situ. Maknya aja di sini. Ya apa artinya? Nah, misalnya begini. Ibu, saya punya apa yang Ibu ingat kalau mau menulis. Coba ya, ilustrasinya ya. Saya punya apa yang Ibu butuhkan kalau menulis. Punya apa yang dibutuhkan kalau ini kan berikut ini dengan kalimat ini. Saya punya apa yang Ibu duduki kalau sedang belajar. Bangku, kursi. Entah dulu. Satu lagi nih. Saya punya apa yang Ibu beli kalau Ibu lapar.
Saya punya. Saya 3 kali berkata apa, gitu ya. Iya. Saya 3 kali berkata apa. Apakah apa yang pertama sama dengan apa yang kedua sama dengan apa yang ketiga? Berarti apa-apa dong. Bukan. Nih. Mbak nih ya, kita ulang lagi. Yang pertama nih tadi. Saya memiliki apa yang Ibu butuhkan kalau mau menulis. Kira-kira di sini apa maksudnya apa? Saya tulis. Saya memiliki apa yang Ibu butuhkan kalau Ibu mau menulis. Yang diperlukan. Sesuatu. Saya memiliki apa yang Ibu butuhkan kalau Ibu mau menulis. Iya. Apa itu? Yang Ibu butuhkan kalau Ibu mau menulis. Saya memiliki apa yang dibutuhkan kalau Ibu mau menulis. Saya memiliki apa yang Ibu butuhkan. Saya apa itu? Izin dulu, Pak. Kan kalau saya memiliki apa yang Ibu butuhkan. Saya memiliki apa yang Ibu butuhkan. Yang paling dekat dalam pikiran Ibu apa nih kira-kira apanya? Saya memiliki apa yang Ibu butuhkan. Saya memiliki apa yang Ibu butuhkan. Kepunyaan. Kira-kira apa itu? Apa itu yang Ibu butuhkan kalau menulis? Pensil. Oke, boleh. Jadi saya memiliki apa yang Ibu butuhkan kalau menulis. Oh, itu pensil. Begitu. Berarti apa yang pertama adalah pensil. Kita lanjutkan berikutnya. Saya duduk di atas apa yang Ibu duduki kalau sedang belajar. Duduk bangku yang sama. Oke, bagus. Apa yang kedua adalah bangku. Yang ketiga, apa tadi? Apa yang Ibu beli? Ya, saya tahu ya. Saya tahu apa yang Ibu beli kalau Ibu lapar. Nasi. Nah, baik. Tuh, coba lihat ya. Saya 3 kali mengatakan apa dengan maksud yang berbeda-beda. Apa yang pertama maksudnya pensil tadi. Pensil. Apa yang kedua maksudnya adalah bangku. Apa yang ketiga adalah maksudnya nasi. Nah, ma yang berarti apa di sini kira-kira apa maksudnya? Ini penegasan deh itu kayaknya. Menegaskan bukan. bahwa Usahakan jawab seperti tadi ya. Usahakan jawab seperti tadi. Seperti Ibu mengatakan, oh apa yang pertama itu adalah pensil. Oh apa yang kedua adalah bangku. Apa yang ketiga adalah nasi. Anggap ini apa yang keempat. Kira-kira apa yang keempat ini? Oh apa yang pertama nasi. Apa yang kedua buku. Apa yang ketiga bangku. Apa yang keempat? Aduh nggak ngerti Pak. Oke bagus ya. Ibu-ibu yang lain ada yang punya ide? Yang dilakukan gitu Pak. Hah? Kebaikan. Baik. Di sini, mak di situ kan tadi kita bicara soal tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Tanggung jawab kalau dikerjakan dapat apa? Pahala. Nah, mak di sini maksudnya adalah pahala. Oh, itu tadi Bu Tati udah jawab pahala. Enggak, tapi kalau Bu Tati mah bukan karena dia paham apa makna mak. Itu kan dilahanya Bu Tati. Bu Tatinya mau dilaha. Gitu. Masih ingat nggak? Ada makna la ya, ibu-ibu sekalian. Ada makna la selain bermakna untuk dan bermakna bagi, ada nggak? Ada bermakna, ada la, tidak bermakna tidak. Enggak. Kalau tidak enggak. Kalau enggak tidak. Makna la yang sudah pernah kita temukan di pelajaran-pelajaran kita sebelumnya. Iya, betul. Jadi ini bisa kita kembangkan ini maknanya. Laha ma. Gitu. Dia, seseorang tadi kan, seseorang tadi mendapatkan, ya kita pernah itu bermakna mendapatkan, atau bisa bermakna memperoleh, atau tadi memiliki, ya. Orang tadi, yang tadi Napsan tadi ya, Napsan yang disebut dengan oleh Ibu Sri Lestari sebagai itu tadi, sebagai seseorang. Kita mengatakan dia mendapatkan
pahala. Gitu. Oke, begitu bisa ya, Bu Sri Sumarsi. Ya, Setiap Pak. kali kita berkata apa, sebenarnya itu merujuk kepada sesuatu gitu. Gitu. Misalnya bilang tuh, nih saya tahu nih apa yang disembunyikan gitu. Saya tahu nih apa yang disembunyikan, lo bilang apa coba? Nyembunyiin itu kan, nyembunyiin bunga kan, oh, berarti apanya adalah bunga gitu. Walaupun masih ada kemungkinan yang lain gitu ya. Walaupun masih ada kemungkinan yang lain. Oke, terima kasih Bu Sri Sumarsi untuk usaha bagusnya. Berikutnya siapa? Saya, Pak. Mau berbagi tentang apa? Sahabat. Silakan. Sahabat. Jadi sahabat artinya telah diusahakan. Telah dikerjakan. diusahakan. Atau telah dikerjakan. Bagus. Dari mana diduga ada telahnya, Bu? Karena dia fi'il madi. Apa cirinya itu? Madin. Karena ada tak di akhir. Iya, oke, bagus. Dari mana ada makna di-nya? Yang telah. Kan karena telah. Apa yang telah dilakukan. Nah iya, di-nya. Di-nya itu dari mana? Ada di-nya. Kalau telah bukan adanya di. Oh enggak, kalau ilmu kita di itu kan makna pasif, ingat enggak? Oh iya. Seperti telah membaca, lakukan. pasifnya dibaca. Apa yang telah ia lakukan? Oke, bagus. Dari mana diduga ada makna iya? Karena dia kan dia, Pak. Apa? Artinya dia ada apa sih nom? Itunya ada apa namanya? Yang huwa gitu. Ah ya, huwa. Huwa itu dari mana kita? Di sini hiya, Pak. Oh iya. Hiya dari mana kita duga hiya? Karena ada tak sukun. Tak mau. Oke, bagus. Gitu. Iya, begitu. Itu keren itu, ya. Oke, berikutnya siapa lagi? Oke, kalau begitu sekarang kita ubah. Kalau gitu kita ubah sekarang. Kalau tadi saya nanya apa yang sudah diketahui. Sekarang kita ubah. Ini dari awal sampai akhir ini, mana yang belum diketahui. Gitu. Nah, biar gampangnya kan kita ubah. Bu Sri Sumarsi, satu yang belum Ibu pahami dari rangkaian kata-kata dan ungkapan dari Al-Baqarah 286 ini apa, Bu? Atokna. Ya, oke, bagus. Bagus. Lanjut berikutnya, Bu Fauzia, apa yang belum? Bu Fauzia? Apa yang belum? Bu Mimi, apa yang belum? Ya. Kalau ada, kalau nggak ada, udah semua Pak Guru gitu. Wah, seneng banget kita. Entar dia acak-acak sama Pak Guru deh habis itu. Iya, itu Bu. Semua Bu ya, dia acak-acak ya Bu ya. Tadinya tahu nasi apa? Iya, oke, bagus. Oke. Pak. Robbihi, Pak. Apa? Robbihi. Iya. Ibu yakin ya Robbihi ya? Ada Robbihi? Robbana. Mana Robbihi? Mir Robbihi wa mu'minun. Kan ada ayat kali.
Di bawahnya? Nggak ada Bang Robihi. Mana ya? Yang ke Wafu anna. Yang mana Mana nggak ada itu? Robihi? Enggak, bukan Robi. Yang mana? Wakfir apa ya? Wakfir wakfir lana. Oh, itu. Baik, baik. Nah, baik. Terus berikutnya. Bu Ratna ada atau sudah semua bisa dipahami? Wakfir lana. Wakfir. Saya. Udah Pak Guru kalau satu-satu paham. Itu satu udah baca Oke. lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Siti Istikana? Aktasabat, Baik. Ahtona, Tahmil, Isron, Tahmil, Isron. Tokota. Tokota. Iya, baik. Belum ke kamus. Terus? Udah, baik. Ya, ibu-ibu sekalian, dari yang tadi ditanyakan, yang kita coba cari yang rasanya mudah untuk memahaminya. Ya, katanya musah dipahami. Coba Bu Siti, ini ya, kota ya. Coba kalau dibaca wakof, jadinya bagaimana? Tokoh. Yang mana? Tokoh. Oh, kota. Kalau dibaca wakof. Tokoh. Oh iya. Kan tidak mengubah huruf kan, yang penting kalau bagi kita yang penting hurufnya sama gitu. Kita mengatakan tokota dengan tokoh itu hurufnya sama. Jadi untuk membantu mengingatnya begini, seseorang disebut tokoh masyarakat karena dia mampu atau karena lemah? Mampu. Begitu tuh. Tokoh. Oke. Mampu. Coba berikutnya ya, Bu Siti. Tahmil, 3 huruf dasarnya kira-kira apa? Hamil. Yang mana? Hamil lah. Tahmil itu mim lam. Ha, mim, lam. Coba kalau dibayangkan, diimajinasikan itu menjadi bentuk 4. Hamil. Iya, hamil. Pernah lihat orang hamil kan, Bu? Oh iya, berat. Iya. Oh iya. Oh iya bisa di itu. Iya. Berat katanya, hamil berat. Kalau berat Pak itu Guru, di sini saya bayangkan membawa, Pak Guru ngomong apa ya udah membawa yang berat loh. Iya. Berat ya. Kalau berat jadi beban nggak kalau jadi berat? Beban. Tuh. Isron dong. Gitu. Iya. Iya. Beban dong. Oke. Ya. Berikutnya mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Bu Tati, Ibu Tati sering istighfar nggak, Bu? Insya Allah. Alhamdulillah. Kalau Ibu beristighfar itu artinya Ibu sedang apa? Mohon ampun. Oke, bagus. Pada waktu mengatakan istighfar ya, istighfar, itu arti mohonnya dari apa kira-kira? Pada waktu Ibu mengatakan istighfar, ya, lalu Ibu memahami minta ampun, arti mintanya pada ungkapan istighfar itu dari mana? Maksudnya itu berikanlah, minta mohon kepada Allah. Enggak usah, bukan begitu Bu pertanyaan saya. Bukan begitu pertanyaan saya. Pertanyaan saya itu bukan untuk menguji Ibu ya, tetapi membantu Ibu memahami apa yang sedang dibahas berdasarkan ilmu-ilmu yang sudah pernah kita lakukan, dapatkan. Jadi sudah tadi diterima bahwa istighfar itu artinya Ibu minta ampun ya, minta ampun. Maka tinggal kita coba ingat-ingat ilmu kita. Pada waktu kita memahami istighfar itu maknanya minta ampun, dari mana kita atau menurut ilmu kita
Yang bermakna minta itu yang mana, yang bermakna ampun itu yang mana? Firlana. Kalau ibu nggak tahu nggak apa-apa, bu kasih tahu aja. Lana tuh Bukan pengertiannya bu, istighfar. Bu Tati mah lagi ngomongin istighfar, dia ke celana. Istighfar bu, istighfar bu. nggak ngerti Pak. Oh iya baik. Coba lihat nih Bu Tati. Nah, coba Bu Tati ya. Ibu-ibu yang lain, ada yang masih ingat kalau untuk makna minta dalam bahasa Arab diantaranya ditandai dengan adanya apa? Is. Hamzah. Ada is. Is doang? Hamzah Pak Guru ya. Kelihatan juga pada lupa lengkap. Alif, sin, ta dulu ilmunya. Ada alif, sin, ta. Bu Tati lihat yang saya tulis enggak? Iya Pak. Iya. Tuh. Istighfar tadi ada makna apa? Ampun. Mohon ampun ya. Iya, bagus. Kita pakai minta, dia bilang mohon. Kita pakai mohon, tadi jadi minta. Baik. Yang bermakna mohon dari mana, Bu? Makna mohonnya? Isnya. Isti. Itu kalau ada Bu Isti. Itu, Ya, Bu Isti. Ah, istinya. Dari istinya. Kalau istinya itu mohon, berarti ghin, fa dengan ro-nya itu mengindikasikan makna apa? Wafaro. Ampun. Istighfar. Ulang lagi, Bu. Istighfar itu minta, atau enggak usah pakai minta, ikut bahasa Ibu. Istighfar itu mohon ampun. Ya. Mohonnya isti. Berarti sisanya ada ghin, ada fa, ada ro itu bermakna Ampun. Ampun. oke, bagus. Coba sekarang Ibu lihat yang tadi Ibu tanya, ada enggak huruf ghin, fa, dan ro di situ? Tidak. Ada. Ada. Ini bentuk berapa nih kira-kira yang ada di Waghfir? Wakil. Udah nggak ingat lagi Pak. Ya Allah, Ibu udah semakin tinggi ilmunya, semakin banyak yang dilupakan. Ada sukun di ujungnya tuh, Bu. Biasanya bentuk berapa? 5. Untuk 4 atau 5 itu. Ini bentuk 4 atau 5. Kalau sukun begitu mirip seperti huruf apa kalau angka Arab, Bu? Sukun itu tanda mati. Mirip kan? angka berapa? Bukan baris apa. Mirip dengan angka berapa dalam Al-Quran? Lima. Hah? Lima gitu. 5. Bu Hartati ingetnya angka 5 ya? 6. Iya, 0. 0, ya. Bukan. Itu mirip angka 5. Tuh, Bu. 1, 2, 3, Iya, ya. 4, Angka 5. 5. Ya. Masih ingat bentuk 5 itu apa? Perintah. Amar. Perintah ya. Bu Tati makin nyaman dia di tingkat tinggi. Terbebas dari pertanyaan dan latihan. Bu Tati. Sehingga dampaknya blast yang dulu pernah. Padahal dulu pernah Ibu sampai lancar. Bentuk 1 masa lampau. Bentuk 2 sekarang akan. Bentuk 3 kata kerja yang dibendakan. Bentuk 4 sifat. Bentuk 5 perintah. Itu perintah ya. Oke. Nah, kalau itu bentuk perintah dengan modal dasar tadi ampun, maka ighfir itu maknanya menjadi Ampunilah. Ampunilah ya. baik banget Bu Eti. Bu Eti. Ampun. Solidaritasnya tumbuh katanya. Ya Harus Allah, Bu ya. Harus Iya. Baik, itu dia ya waghfir. Iya, waghfir. Nah, berikutnya gini ya, akhtona. Ya Pak. Akhtona. Akhtona ini kita mungkin coba ya, Bu. Saya ingin ini populer sih di dalam masyarakat kita ungkapan ini ya.
Tapi bisa jadi ibu tidak tahu Arabnya ya, tidak tahu Arabnya. Tapi kita coba manfaatkan. Ada ungkapan ya, ungkapan al-insanu mahallul khoto'i wan nisyan. Ini sekaligus. Ya. Sekaligus ini untuk Bu Fauzia dan Bu Sri Sumarsih ya. Ya, Pak. Ada ungkapan begitu. Al-insanu mahallul khoto'i wan nisyan. Itu kira-kira apa maksudnya Bu Fauzia? Al-insan manusia. Manusia. Coba Bu Fauzia. Mahallul khoto' wan nisyan. Kalau Bu Sri Sumarsih kepikiran apa itu? Al-insanu mahallul khoto' wan nisyan. Al-insanu manusia. Terus apa tadi pertanyaan apa yang pertama? Itu al-insanu mahallul khoto' wan nisyan. Mahallul. Nggak tahu mahallul. Coba nggak usah fokus ke Arabnya, tapi biasanya kita sering ngomong begitu. Ya maklumlah Bu, manusia itu titik. Oh, tidak lepas dari kesalahan. Manusia. Dia tidak luput dari kesalahan. Dan lupa. Iya, itu kan kita sering mengatakan begitu. Itu. Manusia tempat salah dan lupa itu adalah merupakan terjemahan dari ungkapan bahasa Arab yang tadi saya bacakan. Nanti kita lihat tulisannya Nisyan sama dengan nasina. Lupa. Nisyan itu ya. Ya. Al-insanu mahallul khoto' wan nisyan. Itu. Nisyan itu sama dengan nasina. 3 huruf dasarnya sama. Itu bermakna lupa. Sedangkan khoto' ini kata akhto'na ini ada 3 huruf yang sama dengan kata khoto'. Khoto'. Yang mana sih, gimana sih tulisannya Pak Guru? Ya ini tulisannya. Khoto'. Nih dia. Ungkapan ini lebih populer. Al-khoto' yang bermakna salah, ya, al-khoto' yang bermakna salah itu sama, memiliki 3 huruf dasar yang sama dengan kata akhto'na. Tinggal nanti dikembangkan aja. Kalau di sini kan tidak ada naknya, kalau di sana ada naknya gitu. Naknya domir ya, Pak? Oke, pinter. Ya. Sedangkan nisyan ini itu sama tadi dengan yang ditanyakan Bu Fauzia, nasina. Nah, ya. Nah, pada kata akhto'na sama dengan pada kata nasina. Gitu. Ya, kalau tadi ini berarti kalau naknya apa maknanya? Kalau sebagai domir apa maknanya? Kami. Berarti nasina. Kami lupa. Berarti akhto'na. Salah. Iya, baik. Kesalahan kami. Kami salah dan lupa gitu Pak Guru. Iya, tempatnya salah dan lupa. Baik. Nah, yang terakhir yang tadi ditanyakan oleh Bu Siti Istiqanah, kita pakai ilmu biasanya di dalam gaya bahasa Arab dan di Al-Qur'an juga kita di Al-Qur'an juga kita sering menemukan ungkapan seperti itu. Perbandingan ya. Ini kan ungkapan ini tadi ada pernah. Laha ma kasabat. Laha maka sabat. Lalu berikutnya alaiha
alaiha maktasabat. Nah, itu yang ditanyakan tadi. Iktasabat, bagaimana iktasabat? Nah, ini cara membacanya Bu Isti, Nur Isti, Istikana, dan ibu-ibu yang lain adalah seperti kalau kita mengatakan siang dan malam. Ya, seperti ketika kita mengatakan siang dan malam. Tuh, kalau kita mengatakan siang dan malam, berarti kalau kita mengatakan putih, maka Hitam. Hitam putih. Mana Bu Siti Istiqanahnya? Ya. Berarti kalau kita mengatakan kiri, maka Kanan. mana Bu Siti Istiqanahnya? Kanan. Iya. Kedengeran ya? Suara Ibu tertutupi oleh suara Bu Ratna. Berarti suaranya stereo. Kalau mengatakan gemuk berarti Lurus. Nah, kalau di atas ini ada apa tadi? Maknya apa tadi? Satu orang. Pahala. Berarti bawah ini Azab. Bukan pahala. Pahala dosa ya? nah, gitu. Dosa jadinya. Dosa benar ya? Nah, gitu. Pahala dan dosa. Tadi kasabat maknanya apa? Pahala. Enggak, berarti enggak. Peroleh usaha. Tadi tanya ke Bu Mimi, Ini Bukan. Mengerjakan ya. mengerjakan atau melakukan ya tadi? Mengerjakan kebaikan. Kasabat itu usaha. Apa tadi Bu Mimi? Kerjakan. Iya, kerjakan. Nah, pelan-pelan ya, kerjakan. Tuh, kerjakan. Ada nggak 3 huruf yang sama antara kasabat dengan iktasabat? Ada. Ada. Berarti ini juga ada makna kerjakan. Kan begitu ilmunya. Iya. Lalu apa bedanya kerjakan yang atas dan kerjakan yang di bawah? Tuh. Dapat pahala di atas, dapat dosa di bawah. Maka nalar kita mainkan. Tuh. Yang di atas kerjakan kebaikan. Wih, pinter banget nyerobos proyek saya. Saya udah nyiapin proposalnya, Bu Eti. Ya Allah. Bu Eti, saya udah pikirin ini proposalnya nanti udah mau ngomong apa. Saya udah siapin loh ini jawaban ini untuk jawaban terakhir. Karena saya mikir dulu itu gimana ngejawab Bu Siti Istiqanah. Bu Eti lebih pintar dari saya. Nah, gitu ya, Bu Siti Istiqanah. Iya. Untuk dapat pahala, kita mengerjakan yang bagaimana. Gitu. Dapat dosa kalau mengerjakan yang bagaimana. Gitu. Apa jawabnya? Siapa yang jawab Pak Guru? Bu Siti Istiqanah. Oh, Istiqanah. Iya. Untuk memperoleh pahala, kerjakan yang untuk mengerjakan yang baik untuk memperoleh pahala. Oke, bagus. Ya, berarti kasabat itu baik. Nah, kalau iktasabat berarti buruk. Nah, coba lihat sekarang ya. Coba lihat ya. Tuh, lihat ya. Kesimpulannya atas baik ya, sekali lagi ya. Yang atas baik, yang bawah itu buruk. Nah, coba lihat bahasa Arab sekarang. Untuk pembicaraan dengan tema pahala dengan yang baik, berapa huruf yang digunakan oleh Al-Quran? 4. Hah? Hurufnya 4? Termasuk domirnya nggak? Untuk membicarakan tentang tema yang baik, berapa huruf yang digunakan oleh Al-Quran? Oh, semuanya dari laha ya? Kan itu dari bandingannya kan. Oh itu. iya, 1, 2. Laha, kasabat. 4, 5, 6, 7 ya. 7, baik. 7. Sekarang, untuk membicarakan yang buruk, tadi ya ada dosa dan ada perbuatan buruk, berapa huruf yang digunakan oleh Al-Quran? 11. Wah, pintar Bu Ratna. Saya baru mau hitung, dia udah dapat 11. Kan banyakan mana? Banyakan mana? Iya, banyakannya.
Itu artinya apa, Ibu Bapak sekalian? Begitulah karakter atau begitulah karakteristik kebaikan dan keburukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mengurus dengan orang yang baik, gampang itu urusannya selesai. 7 langkah sudah selesai, dapat sertifikat tanah. Tapi kalau ibu suatu waktu nanti berurusan dengan oknum, nggak cukup 7 langkah, perlu sampai 11 langkah baru selesai urusan. Lebih. Ya lebih lagi itu, artinya lebih banyak lagi. Lebih banyak. Itu yang Pak Guru. ini saya. Gimana Bu? Pak Guru, boleh tanya nggak Pak Guru? Iya silahkan. Kalau dalam Al-Quran selalu ada laha makasabat. Nggak ada lahu makasabat itu nggak ada ya? Ada nggak Pak Guru? Saya nggak hafal ya. Saya tidak hafal Al-Quran, jadi tidak bisa langsung menjawab itu. Tapi yang pasti nggak mungkin lahu makasabat, Bu. Kasabah, lahu makasabat. Iya, tapi saya rasa-rasanya belum pernah ketemu itu. Iya. Mengapa? Iya, Karena tadi kan berbicara tentang apa? Karena tadi bicara tentang nafs. Iya. Ya, tentang diri-diri kan, tentang tanggung jawab masing-masing kan. Nafs ini dianggap mu'annas, maka dia hak, maka dia hiya gitu. Mu'annas ya. Berarti memang tidak ada kata-kata lahu makasabah ya Pak Guru ya? Jawaban saya nggak bisa mengatakan begitu karena saya hafiz Al-Quran. Iya Pak Guru. Baik. Ya, saya lanjutkan tadi ini. Saya lagi semangat nih, mempersiapkan proposal untuk proyek terakhir ini tadi. Ya, kita gempur aja Bu. Nah, coba lihat berikutnya, Ibu Bapak sekalian, ya, Ibu-ibu sekalian. Laha berapa kata? 2. Bagus. Alaiha berapa kata? 1, 2, 3, 4. 2 juga. 1, 2 juga. 4, 5. 2 juga. 2. 2 harf 2 kata itu. 2 nih. Alaiha. Nah, coba lihat ya. Coba ibu-ibu ya sekalian ingat-ingat. La tadi itu ada makna apa saja dia? Baginya. Ya kan memiliki ya. Memiliki kan. Kalau ala tadi? Ala apa? Makna yang kita miliki. Nah, coba lihat ya. Ketika dia berbicara tentang dosa menggunakan kata ala atas. Kalau dia di atas kita, berarti kan kita bawahannya. Iya. Beban. Ya, jadi beban. Kalau beban taruh di atas, berarti kita ibaratnya dalam bahasa Indonesia itu artinya kita pikul. Iya. Itu artinya apa? Kalau dosa itu dipikul. Kalau bahasa dalam gaya bahasa Arabnya. Sedangkan kalau pahala itu dimiliki. Nah, kalau namanya kita milik kita, kan terserah kita mau diapakan. Kita jadi orang bebas. Itu artinya nanti ibu-ibu sekalian, yang namanya kebebasan, kemerdekaan sejati adalah ketika kita bisa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Sebaliknya, namanya orang yang terjajah adalah orang yang dosanya banyak. Gitu. Kalau sekarang enggak Pak Guru, terbalik. Pak mau nanya Pak. Iya silakan. Jadi berarti ma yang di atas dengan ma yang di bawah artinya mengikuti kata sebelumnya atau kata sesudahnya ya Pak? Karena ma yang konteks. di atas pahala. Konteksnya. Betul. Betul ya. Lihat dari konteksnya. Usaha baik pakai kasabat cukup dengan 4 huruf. Usaha buruk iktasabat berapa huruf? 11. Iktasabatnya doang. Iktasabatnya doang. 1, 2, 3, 4, 5. Panjang urusannya pokoknya. Karena itu ibu-ibu sekalian ini pesan buat kita. Ini kita udah sampai kajian kita ketika kita membahas laha makasabat wa alaiha maktasabat. Ini sampai levelnya sudah level 5. Coba kalau baca laha, baca alaiha. Mana yang berat ngucapnya? Alaiha. Dari ucapannya saja sudah terasa bahwa itu nggak enak.
Maka itu para ulama kemudian menjelaskan, di antara penjelasan para ulama adalah yang namanya dosa adalah apa yang tidak nyaman di hati. Apa yang tidak nyaman, takut ketahuan, takut ada orang lain lihat, takut orang lain ini dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa merasakan. Saya mungkin tidak sepenuhnya bisa mengungkapkan rasa ketakjuban saya terhadap gaya bahasa ini, tapi mudah-mudahan target bahwa ibu bapak, ibu-ibu sekalian terbuka bahwa oh iya keren ya Al-Qur'an ya gitu. Dari bunyi, dari jumlah, kemudian dari karakter itu sudah sejalan ya antara ide dengan bahasa yang digunakan. Itu dia ibu-ibu sekalian apa yang bisa kita kaji pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapat untuk dunia dan akhirat kita. Insya Allah pada pertemuan kita yang akan datang kita akan melanjutkan kajian kita dengan Tanmiyatul Mufrodat untuk pelajaran yang ke-16 ini. Begitu ya ibu-ibu sekalian ya. Untuk hari ini mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk partisipasi aktifnya. Nah, ini bahagia sekali ibu-ibu bisa diajak interaktif dan mohon maaf untuk kekurangan dari kami. Sebab kebenaran itu hanya milik Allah. Kita paling mendapat titipan sebagian kecil dari apa yang Allah miliki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih banyak Ya, Pak. sama-sama.